Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek tahu dan pempek adaan dalam satu adonan ya. Nah, seperti ini pempek tahunya. Ini isi dalamnya tahu. Rasanya enak, masya Allah. Yuk teman-teman, kita ikutin cara pembuatannya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya gunakan ikan tenggiri yang udah digiling. Teman-teman jika nggak punya ikan tenggiri bisa gunakan ikan kakap atau ikan gabus ya. Nah, ini 500 gram ikannya dalam keadaan setengah beku. Kemudian saya tambahkan daun bawang. Untuk airnya saya gunakan 200 ml saja. Kemudian ini kita aduk karena dia dalam keadaan setengah beku, jadi agak lebih ekstra yang aduknya karena sebagian ada yang beku. Tapi nggak apa-apa sih, tetap aduk ya, dia akan mencair sendiri. Kemudian saya tambahkan garam, gula dan penyedap. Untuk garamnya 15 gram, gulanya 10 gram dan penyedapnya 5 gram. Kemudian kita aduk rata sampai benar-benar bercampur dan ada beberapa yang beku itu sudah mencair karena kita aduk ya. Jadi hancurkan yang beku tadi. Oke, ini udah teraduk dengan sempurna. Kemudian kita akan menambahkan 1 butir telur. Telurnya 1 buah aja. Ini adonannya hampir sama dengan adonan pempek adaan ya. Bedanya kita akan menambahkan tahu di dalamnya. Kemudian kita akan menambahkan santan kara 1 saset yang kecil ya ukurannya. Kemudian kita aduk rata. Jika udah mulai rata, kemudian kita bisa menambahkan terigu sebanyak 10 gram. Jadi kita tambahkan terigu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini udah mulai rata. Kemudian tambahkan terigu tadi 10 gram aja terigunya. Kemudian aduk kembali. Jika udah rata, selanjutnya kita akan memasukkan tepung tapioka atau sagu. Untuk tapiokanya sendiri saya gunakan 300 gram. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar rata. Jadi nanti pempek tahunya akan sama rasanya seperti pempek adaan. Bedanya kalau pempek adaan itu kita bikin bulat, kalau ini kita mengikuti bentuk tahunya. Ada yang segitiga atau segi empat ya. Nah, tahu kali ini saya punya yang segitiga karena udah saya potong dalam bentuk segitiga. Oke, ini udah cukup adukannya, udah pas. Kemudian akan kita bentuk mengikuti tahunya ya. Nah, ini tahunya enggak semuanya saya masukin ya, secukupnya aja. Ini saya udah cuci tangan udah dalam keadaan bersih dan higienis. Kemudian kita akan bentuk mengikuti ukuran si tahunya. Sebenarnya boleh ini ya sesuka hati bentuknya, tapi ya kalau mau rapi ya seperti ini, ngikutin bentuk tahu. Jika teman-teman punya cara yang lebih efektif untuk ngebentuk pempek tahu ini, ya boleh ya saran di kolom komentar. Karena ini saya baru pertama kali membuat pempek tahu, makanya bentuknya agak sedikit nggak beraturan. Ya berdasarkan ini aja ilmu otodidak. Ya udah, ini udah satu. Sambil kita membentuk pempek tahu, kita sudah menyiapkan minyak yang udah kita taruh di wajan dengan api yang sedang. Jadi pada saat minyaknya udah panas, terus adonan kita udah ada yang beberapa dan siap dimasukkan nanti ya. Jadi enggak sampai nunggu lagi. Nah, ini udah. Ini kalau menurut saya ya teman-teman, membuat pempek tahu ini lumayan sulit. Karena ya kadang enggak nempel adonan itu sama tahu. Entah kenapa dia enggak mau nempel. Harusnya kan kalau mau enak gitu ya nempel gitu ya. Jadi kan saya nggak kesulitan ngebentuknya. Ini dia nggak mau nempel. Aduh, kenapa pula dia nggak mau nempel. Nah, ini kita masih lanjut. Untuk takaran bisa menyesuaikan ya. Jika pengen bentuk ya pempek tahu yang ukuran besar ya bisa besar. Kalau yang mau kecil ya bisa kecil.
Nah ini sengaja saya nggak percepat untuk cara membentuknya karena saya sendiri kesulitan ngebentuk pempek tahu ini. Serius loh teman-teman, ini bener-bener yang ribet bikin pempek tahu itu, tapi rasanya enak ya. Kalau pempek dikombin dengan tahu itu rasanya enak loh, dicocol sama cuko ya. Nah ini saya coba yang bentuk kecil, tahunya saya belah lagi, ternyata lebih sulit. Masih mending yang besar tadi loh teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena udah ini juga udah terlanjur juga dan pengen gitu ya, pengen makan pempek tahu. Kalau beli kan ya sebenarnya bisa beli, tapi rasanya kadang nggak sesuai ekspektasi. Yang kita pikirkan enak, ternyata aduh nggak enak. Jadi kecewa. Terus ikannya juga kadang agak bau gitu ya kalau beli. Tapi ya nggak semuanya yang dibeli itu bau. Ada beberapa yang enak gitu, jadi nggak semuanya. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak bikin sendiri, apalagi kalau kita bisa bikin sendiri dengan bahan yang premium pastinya ya. Terus dimakan enak tuh, jadinya juga lebih banyak kalau bikin sendiri. Tapi itu menurut pendapat saya ya, maaf kalau ada yang salah. Nah ini udah selesai lumayan lah ya, langsung aja nanti kita akan goreng karena minyak yang udah kita siapin tadi udah mulai panas. Ini tapi masih tanggung ya, satu lagi lah ya. Minyaknya udah mulai panas dan akan kita langsung ceburkan. Nah minyaknya udah panas, sekarang kita akan ceburkan adonan yang udah kita bentuk tadi ya, si pempek tahunya. Apinya bisa kita atur lagi untuk lebih sedang, cenderung kecil, tapi nggak kecil banget, pokoknya sedang ya. Nah teman-teman bisa lihat dia langsung ngegoreng kayak gitu dan langsung ngiket ya. Ini kalau menurut saya berhasil ya teman-teman. Jadi walaupun kita pertama kali bikin tetap berhasil. Jangan sampai kalau walaupun bikin pertama jangan sampai gagal, karena kan sayang sama bahannya. Apalagi ikan tenggiri kan mahal. Jadi sayang banget kalau bisa sampai gagal gitu. Jadi kalau teman-teman ngikutin tutorial yang saya berikan, insya Allah ya teman-teman nggak gagal. Insya Allah pempeknya berhasil dan rasanya enak. Nah ini kita lanjut. Karena space-nya masih banyak, ini minyak 1 liter saya masukin semua, jadi space-nya lumayan banyak. Ya udah kita tambahin lagi ya. Nah rencananya udah selesai masak pempek tahu, kita akan bikin pempek adaan. Karena saya nggak sanggup untuk bikin tahu semua. Agak ribet teman-teman, jadi ya mending sisanya pempek adaan ya. Jadi separuh tahu, separuh adaan. Biasanya untuk takaran 500 gram ikan giling itu menghasilkan sekitar 45 buah pempek ya. Nah jadi kita akan buat 20 adaan dan 25 tahu. Akan kita buat seperti itu. Jadi satu kali ngadon kita dapat 2 jenis pempek. Tuh kan lepas dia dari kulit dari tahunya. Ya udah nggak apa-apa. Ini masih kita lanjut. Nah jika udah jangan lupa untuk dibalik. Nah ini sepertinya sudah golden brown. Hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Ini benar-benar yang menggoda banget ya pempek tahunya. Warnanya juga udah cantik. Ini aromanya juga benar-benar yang wow kemana-mana. Aromanya enak loh teman-teman. Apalagi kombinasi dengan daun bawang ya sama ikan tenggiri, itu menghasilkan aroma yang gurih gimana gitu ya. Nah ini kita akan goreng agak kuning bagus ya, golden brown. Kemudian pempek ini enggak kita simpen karena akan langsung kita sajikan.
Jadi yang namanya adaan itu bisa langsung disajikan karena dia udah dalam keadaan digoreng. Begitu juga pempek tahu. Pempek tahu ini bisa langsung disajikan kalau selesai kita goreng. Kalau pempek pada umumnya kan kayak pempek lenjer atau pempek telur, itu setelah direbus biasanya didinginkan, kemudian pada saat penyajian dia digoreng terlebih dahulu. Ada juga sih yang senang direbus gitu ya. Tapi kebanyakan untuk penyajian pempek telur atau pempek lenjer itu dipotong-potong ya, pempek lenjer, terus pempek telur juga digoreng. Jadi digoreng kalau udah agak gimana gitu warnanya ya, baru disajikan. Berbeda dengan pempek adaan dan pempek tahu. Ya kalau udah seperti ini, nah ini udah siap disantap, udah siap disajiin, tinggal tambahkan cuko, ya udah jadi siap disantap, pastinya enak ya teman-teman. Nah kemudian kita akan lanjut untuk membuat pempek adaan. Seperti biasa caranya masih sama. Kita akan bentuk pempek adaannya seperti ini, seperti kita membuat bakso. Nih caranya gampang sekali. Untuk sendoknya jika terasa lengket bisa dicelupkan di air atau dicelupkan di minyak yang dingin. Jangan minyak panas, karena kalau minyak panas ya melepuh dong tangan kita satu ini. Nih caranya seperti ini sangat mudah sekali. Makanya saya lebih suka untuk membuat pempek adaan. Di samping rasanya enak, pembuatannya juga sangat mudah sekali ya teman-teman. Oh iya, pempek adaan kita ini nggak kempes. Teman-teman bisa lihat nanti bentuknya masih tetap stabil. Karena pada saat memasukkan pempek adaan ini kondisi minyaknya itu udah panas. Jangan memasukkan pempek adaan dalam keadaan kondisi minyak belum panas, karena dia bakal ngempes. Memang pada saat dia udah matang dia bagus banget bentuknya bulat gitu ya. Nah tapi kalau udah dingin dia akan ngempes. Itu kalau minyaknya nggak panas. Makanya harus diperhatikan pada saat menggoreng pempek adaan ini. Untuk di awal sebaiknya minyaknya yang benar-benar panas. Nah ini udah lumayan banyak. Lanjut ya teman-teman, terus buat seperti ini sampai adonan habis. Atau kalau mau ditambahkan pakai tahu bisa ya, karena tahu kita masih sisa banyak. Tapi saya rasa enggak deh, kita cukup adaan aja dan tahu yang tadi ya udah cukup kayaknya. Karena lumayan ribet bikin pempek tahu. Oh iya teman-teman, di channel saya banyak sekali tutorial cara membuat pempek. Mulai dari pempek kapal selam, pempek adaan, pempek kulit, pempek apalagi pempek telur, pempek telur besar. Pokoknya segala jenis masakan pempek ada ya di channel saya. Untuk membuat cuko pun ada. Saya beberapa kali upload video tentang bagaimana cara membuat cuko yang enak. Untuk di video terbaru saya bikin cuko yang standarnya baik ya teman-teman, maksudnya yang benar-benar kental, pedas, manis, yang standar restoran. Untuk semua resepnya ini, resepnya benar-benar asli dan khas Palembang ya. Ini resep original saya dapat dari leluhur saya. Nah ini saya coba untuk ngebikin, aduh ternyata ini susah ya. Ya udahlah, pempek tahunya cukup ya teman-teman. Kita akan buat pempek adaan aja sisanya. Untuk makanan-makanan Palembang lain juga ada ya teman-teman. Ada cara membuat serikayo, terus ada cara membuat gandus teman-teman. Terus ada juga masakan-masakan Palembang seperti pindang ikan gabus, pindang tulang, terus ada cara membuat malbi. Jadi teman-teman bisa scroll di channel saya, bisa klik mana yang sesuai ya teman-teman. Untuk yang baru bergabung dan baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari Susi Kitchen ya pastinya. Untuk yang udah lama mendukung channel ini, terima kasih ya teman-teman udah mendukung channel ini. Terus dukung channel ini sampai channel ini benar-benar berkembang dan saya makin semangat pastinya ya membuat video-video pempek ataupun masakan-masakan Palembang lainnya ya. Jika teman-teman punya ide atau saran bisa klik di kolom komentar ya. Nah ini pempek adaannya udah mulai
garing dan akan kita bikin golden brown juga karena akan langsung disajikan. Kalau biasanya saya bikin itu untuk stok di kulkas, nah kali ini langsung untuk disajikan. Jadi pempek tahu sama pempek adaannya akan langsung dimakan, nggak pakai di stok lagi ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat bulatnya rata, dia nggak bakal kempes. Nanti kita lihat ya setelah dingin pada saat penyajian dia masih bulat dan nggak kempes. Nah ini sepertinya udah mulai garing, bisa sebentar lagi kita angkat ya teman-teman. Dia ada yang muter-muter sendiri. Nah itu kalau muter-muter sendiri itu tandanya di dalamnya udah mateng. Jadi cara membuat pempek adan ini benar-benar mudah sekali kalau menurut saya ya. Nah ini kita angkat, bisa dilihat hasilnya. Wow, Masya Allah warnanya ya, menggoda sekali. Nah ini hasilnya pempek telur dan pempek adaan dari yang setengah kilo tadi menghasilkan segini ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat pempek adaannya udah dingin dan pempek telurnya juga udah dingin. Apakah dia kempes? Pastinya enggak ya teman-teman. Nih tetap stabil bentuknya. Baiklah, terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.